kenapa harus pakai helm segala? Helm perang. Biar kece aja. Makanya ngapain subuh Apalagi subuh menekan. parah. Guys, kita mau ke Mbah Marijan dulu. Ini rumahnya. Di atas. Kalau ini dulu perkampungan, bekas perkampungan. Karena letusan tahun 2010. Jadi hutan lagi ya Pak? Iya, sekarang sudah tidak di 2010. Jadi 7 kilo dari bawah ke atas itu tidak boleh ditempati lagi. Tapi ini masih ada. Ini hanya buat wisata aja musim. Tapi kosong gitu. Rumah guys ini, tapi rumahnya kosong. Anak-anaknya. Ini kita sudah sampai di museum Patilasannya Mbah Marijan ya. Jadi ini dulu tempat tinggalnya Mbah Marijan dan keluarganya. Rumahnya Mbah Marijan sebelah sana, itu ada 2 rumah dulu, sebelah sana sama sini. Kalau sini adalah rumahnya Bapak Asih, anaknya Mbah Marijan yang nomor 3. Dan ini ada mobil-mobil FPV motor terkena awan panas tahun 2010. Ini mobil milik relawan dari PMI yang mengevakuasi warga-warga sini, termasuk keluarganya Mbah Marijan ya. Dan mereka terakhir mau menjemput Mbah Marijan tapi keluarganya ikut turun. Nah, sebelum mereka turun, awan panas datang lagi dan mereka terkena awan panasnya dan meninggal di dalam mobil. Enggak, 2 relawan ini yang mengevakuasi. Jadi mereka naik turun mengevakuasi keluarganya Mbah Marijan, kemudian naik lagi mau menjemput Mbah Marijan tapi dianya tidak mau. Dan sebelum mereka turun, awan panas datang dan terkena awan panas 2 orang relawan ini dan meninggal di dalam mobil, terbakar sama mobilnya. Ya, kalau bangunannya ini udah baru semua, dulu tidak seperti ini ya. Ini sudah dibangun sama Hamengkubuwono ke-10 Raja Yogyakarta. Ya, sebelum masuk-masuk boleh lihat dalam ini masih ada sisa-sisa barang-barang yang milik keluarga Mbah Marijan. Jadi dulu
tanggal 26 Oktober itu meletus, kemudian erupsinya nggak henti-henti dan puncaknya itu tanggal 5 November itu yang benar-benar besar. Ini apa ini? Ah, ini namanya arang ya? Iya. Bekas kayu. Lagi kursi kayaknya. Untuk korbannya di sini ada 39 korban, termasuk 2 relawan dan wartawan ya. Dan ini ada belangko sapi yang mati juga. Dan di sini ada foto-foto setelah erupsi tahun 2010. Ada foto setelah erupsi tahun 2010. Kayaknya si sapi itu. Iya, itu sapinya sudah pada matang nih, ada kaku. Dan ini ada foto 2 relawan ya, Mas Agus dan Mas Tutur yang mengemudi mobil ETV ya, relawan dari PMI. Mereka naik turun. Jadi 2010 itu satu-satunya kendaraan yang mengevakuasi warga sini. Cuma satu mobilnya yang evakuasi Iya. bolak-balik ke sini. Udah balik ke sini. Karena nggak pada berani ya, makanya ini relawan yang nekat ngambil. Yang tidak, tapi masih banyak yang tidak terangkut ya, masih banyak warga. Soalnya cuma satu ya kayak. Iya. Total yang meninggal berapa Pak? Gimana? Yang meninggal? Yang di sini ada 39 korban, itu yang ditemukan. Untuk yang tidak ditemukan masih banyak. Banyak lagi. Karena mungkin itu sudah benar-benar matang. Nah ini ada juru kunci Merapi ya. Jadi yang pertama itu ada Mbah Hargo. Mbah Hargo itu bapaknya Mbah Marijan. Ini juru kunci yang pertama. Kemudian beliau meninggal digantikan anaknya Mbah Marijan. Mbah Marijan meninggal, sekarang anaknya lagi namanya Pak Asih. Jadi ini anaknya Mbah Marijan yang nomor 3. Jadi Surakso Hargo itu penjaga gunung artinya. Kalau Wedono Panewi itu gelar dari Raja Yogyakarta. Marijan, tapi ini sudah bangunan baru lagi. Ini tempat tinggalnya Mbah Marijan di sini. Itu makamnya ya? Ini bukan makam, jadi ini hanya petilasan saja. Ini buat tanda kalau Mbah Marijan ditemukan meninggal tepat di sini. Jadi ini dulu bekas kamar. Alasannya apa waktu itu Mbah Marijan nggak mau turun? Karena Mbah Marijan kan yang ditunjuk jadi juru kunci kan Raja Yogyakarta yang ke-8, Hamengkubuwono yang ke-8. Jadi beliau sudah bersumpah apapun yang terjadi tetap stay di sini, berada di sini gitu kan. Seandainya kalau yang nyuruh Hamengkubuwono ke-8, kemungkinan beliau mau turun. Tapi Mbah Marijan Raja Yogyakarta kan sekarang sudah digantikan yang ke-10, jadi sudah meninggal. Oke, lanjut lagi guys ke selanjutnya. Agak goyang dikit. Iya. Kita foto dulu. Apa bangkar?
anu sarang ini sedikit. Iya. Ini. Iklannya bagus, marketingnya bagus. Marketingnya bagus ya, media sosialnya. Kalau pas liburan ada udah penuh. Oh gitu. Nggak booking jam-jam hari itu. Nggak dapet. Nggak dapat ya. Mau beli minum? Nanti posternya aja kita takut kita. Bagus-bagus. Spot-spotnya. Foto dulu baru saya jelaskan ya. Ini bukan peninggalan Jepang atau Belanda ya. Semenjak tahun 2005 diresmikan, tahun 2006 Gunung Merapi meletus dan ada 2 orang relawan yang masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan diri. Namun mereka gagal dan meninggal di dalam bunker karena yang datang itu laharnya. Sedangkan ini hanya khusus untuk awan panasnya saja. Jadi kalau awan panas datang terkena angin 1 jam 2 jam sudah hilang. Tapi kalau laharnya sudah mengendap di atas ini tidak bisa kemana-mana. Nah, untuk laharnya tidak masuk ke dalam, namun hawa panasnya yang sampai ke dalam. Karena di dalam bunker itu dibuat dari baja, tidak bisa menahan panas, tapi malah menambah panas. Jadi 2 orang relawan itu kayak di oven waktu itu ya. Semenjak tahun itu, bunker ini sudah tidak digunakan lagi karena dinyatakan gagal ya. Dulu ini dikhususkan untuk para wisatawan sini karena di atas bunker ini adalah bumi perkemahan buat camping ground, pendakian lewat sini semua. Makanya dibangun bunker di sini untuk ruang lindung darurat atau rolling ya. Untuk jaraknya kita di 4 kilo dari puncak Merapi ya. Kalau mau lihat masuk, boleh. Jadi 2 orang relawan itu ditemukan, satu di dalam bak mandi, yang satu di depan pintu kamar mandi. Mungkin yang di bak mandi itu kepanasan, Udah panas banget kan mau ya. dinginkan badan, tapi akhirnya ikut mendidih. Mulai ikut mendidih ya. Iya, jadi pas dievakuasi itu membutuhkan kurang lebih 5 hari untuk mengevakuasi mereka. Dan pas diangkat itu tangannya lepas. Pas di atas itu. Jadi benar-benar udah matang banget. Ini adalah lahar besar. Ini lahar yang masuk tahun 2010 biarkan terbuka dan bunker ini sudah tertimbun oleh laharnya ya, dan ada yang masuk dulu belum tapi sudah dibersihkan yang samping-samping hanya disisakan yang lain. Jadi ini lahar yang sudah mengering tahun 2010. Ini ada gudang, penyimpanan oksigen, logistik, ketika ada lain-lainnya. Dan sebelah sana adalah kamar mandi. Ini ada kamar mandi. Jadi 2 orang relawan ditemukan di sini. Yang satu di depan university, di sini yang satunya di dalam bak mandi. Jadi ini dibuat dari baja. Jadi mungkin waktu itu merah. Ya. Atapnya karena ini besi. Jadi nggak matang. Tinggal dikasih bumbu. Mobil house. Kalau di Lembang banyak ya. Ini fotonya di sini aja biar. Ini foto-fotonya kan ada contohnya.
tes. Yo, Bapak dari SDIT. Mari kita lanjut ke lokasi berikutnya. Buak. Turun. Mari guys, yang menunjukkan ke sapi. Kita sampai di museum ya. Jadi ini dulunya perkampungan namanya Kampung Petung dan terjadi erupsi Merapi tahun 2010 tanggal 5 November. Ini rumah miniatur rumah yang kita masukin dulu ya sebelum terkena erupsi tahun 2010. Ini milik salah satu warga namanya Bapak Sarsuarji. Beliau seorang mantri di sini. Nah, yang depan ini yang kecil adalah rumah prakteknya dulu, sedangkan yang samping ini adalah kandang sapi. Warga sini berpenghasilannya sapi perah dulu. Dan di tahun 2010 kurang lebih ada 1000 ekor sapi yang mati. Dan ini ada tulang sapi asli milik warga sini yang terkena awan panas. Tapi di sini tidak ada korban jiwa. Sapi aja. Ya, kita lihat dalam. Dan di sini ada barang-barang ya, kalau gamelan ini dulunya buat latihan anak-anak muda sini ya. Wayangnya juga dulu banyak, komplit namun habis terbakar. Hanya menyisakan satu yang di bawah aja, tidak satu-satunya. Ini juga sampai meleleh karena awan panas, namun mencapai 700 derajat panasnya. Di sini ada foto-foto tahun 2010. Jadi ini ada dua siklus besar sama kecil. Untuk yang besar terjadi 100 tahun sekali, untuk yang kecil 4 tahun sekali. Jadi ini yang gelap lebih berbahaya dibanding yang putih. Bunker kali adem tadi itu fungsinya untuk berlindung dari yang putih. Karena ini cuma asap sama abu, jadi terkena angin maksimal 2 jam sudah hilang. Tapi kalau yang hitam-hitam ini materialnya keluar sini. Dan ini ada foto saat evakuasi 2 jenazah di dalam bunker ya. Nah, ini ada pintu masuk ke dalam bunker. Ini masih banyak batu-batu ya. Ini ada gedung serbaguna di atas bunker dulu, namun ini juga terkubur sama materialnya. Ini gunungnya mengalir ke selatan, arah laharnya ke selatan. Jadi mengarah ke selatan di sini. Nah, ini foto bunker sebelum erupsi, bentuknya seperti ini dulu. Jadi sebelum erupsi dulu seperti ini bumi perkemahan, atasnya buat camping ground, pendakian lewat sini semua. Nah, bentuk bunker sekarang dulu seperti ini. Ini setelah erupsi 2006. Ini laharnya di atas semua di sini, jadi hawa panasnya sampai ke dalamnya. Jadi ini alirannya ke selatan. Ini masih utuh puncak Merapinya, tapi tahun 2010 ini sampai terbelah. Dan ini ada kampung Kali Adem sebelum terkena aliran laharnya, dan ini setelah kena lahar. Jadi bunker Kali Adem itu bunker yang berada di kampung Kali Adem. Di sini ada peta kawasan rawan bencana. Kita berada di 7 kilo dari puncak Merapi di Balaharjo sekarang. Korban terbanyak tahun 2010 ada di 10 km ke bawah, karena mereka tidak mengira itu letusan yang besar. Kalau untuk yang kecil itu nggak nyampe 10 km, jadi mereka masih enak-enaknya tidur, tiba-tiba awan panas sampai ke kampung mereka, karena terjadi jam 12 malam. Jadi benar-benar tengah malam. 15 desa ya. Iya. Lebih.
Ini ada aliran awan panas atau sering disebut dengan wedus gembel. Tahu wedus? Ini yang orang sini menyebutnya wedus gembel. Ini yang banyak memakan korban, alirannya ke bawah, langsung ke permukiman warga. Dan ini lava hujannya ini sampai terbelah ya. Jadi sekarang tidak utuh, sudah tidak lancip lagi. Lalu penjelasan di museum. Urung dengan tekangan diri lo. Mana kamu ki tinggal ki mau nih pasang jenenge. Teko Kak Dinda itu mana sana mulane. Kak siapa? Bulan. Namanya Kak Wulan kok. Mas sudah dikonfirmasi Kak Wulan. Nah ini ada jam erupsi, jadi tanggal 5 November 2010 itu jam 12:14 awan panasnya sampai ke kampung sini. Jadi awan panas sebelum sampai ke sini posisi jam waktu itu masih hidup. Tapi setelah awan panas sampai sini ini langsung meleleh semua, barang-barang di sini langsung mati semua. Tapi di sini sudah tidak ada korbannya karena tanggal 26 Oktober 2010 itu sudah pada mengungsi semua. Jadi letusan yang pertama itu 26 Oktober ya. Itu erupsinya nggak henti-henti sampai tanggal 5 November. Dan ini kondisi setelah 2010 jadi semuanya putih tertimbun abunya Merapi. Benar-benar putih kayak padang pasir ya. Ini ada foto-foto sapi. Jadi kalau mau lihat bunker dari sini itu kelihatan banget. Dan ini rumahnya Mbah Marijan tadi sebelum terkena erupsi di tanggal 5 November. Ini yang pertama tanggal 26 Oktober. Ini mobil EPV yang sedang mengangkut keluarganya Mbah Marijan. Ini posisinya masih hidup, tapi mereka naik lagi dan posisinya seperti ini lagi dan dari belakang sini luncuran awan panas dan mereka meninggal di situ. Meninggalnya di situ. Iya. Dan ini ada kota Jogja juga diselimuti oleh abunya. Nyampe deh ke Bandung ya waktu itu. Ini ada ibu-ibu yang sudah meninggal ya, nenek-nenek. Jadi ini terkena abunya yang sudah mengering di wajah ya. Ini yang dievakuasi di atas. Dan ini ada fotonya Mbak Marijan. Ini adalah anaknya Pak Asif. Dan ini ada percakapan Pak Asif sama Mbak Marijan. Jadi pas tahun 2010 itu Pak Asif bilang sama bapaknya, saya minta pamit untuk turun mengungsi dan mengajak bapak ikut serta. Beliau Mbah Marijan menjawab, udah nggak usah, saya tetap di sini saja gitu loh. Nanti kalau saya turun diketawain oleh ayam. Mbah Marijan bilang gitu. Katanya lari dari tanggung jawab. Ini ada foto makam massal, ini yang 39 korban tadi di atas sama Mbak Marijan dikubur secara massal ya, karena sudah tidak bisa dikenali. Sudah ada yang gosong, sudah ada yang hancur, makanya dinamakan Mr. Egg karena tidak bisa dikenali. Ini ada foto-foto sapi, ya. Ini posisinya masih hidup. Ya, ini bekas dapur kamar mandi ya. Jadi ini ada barang-barang dapur, barang-barang kerja milik satu kampung dijadikan satu museum. Semuanya juga meleleh. Jadi ini ada foto sapi yang sempat hidup juga ya. Jadi ini yang sempat hidup tapi tidak lama kemudian mati karena sudah menghirup asap Merapi. Itu kulitnya juga sudah menghirup. Barang-barangnya ada dispenser, ada touch speed, weekend. Batu-batunya waktu erupsi. Batu-batunya masih. Iya, batu-batu lama. Dan ini adalah awan panasnya. Jadi ini gumpalan awan hitam. Boleh dipegangin. Boleh. Buat oleh-oleh boleh. Ini dulu tingginya setengah meter sampai lagi 7 kilo sini. Kalau sekarang Ini tahun 2010.
Ini foto yang tahun 2021, ini letusan 2021 lumayan besar. Yang sebelah sana 2023 11 Maret. Lebih besar yang 2021. Tapi lebih besar yang sisi kiri 2018 itu tentunya enggak ada. Kalau pas 2018 itu ada di atas ya. Sampai tengah tiba-tiba bibirnya putih. Mengarah ke barat. Gelas-gelas kaca juga meleleh kayak plastik di bawahnya dari panasnya. Kalau ini adalah banjir lahar dingin tahun 2006, ini disertai gempa ya waktu itu, jadi jalannya pun sangat di 2006. Jadi banjir lahar dingin itu ada setelah letusan Merapi ada beberapa tungku badan. Para pencari jualan. Barang-barang lama yang menjadi duit kembali. Ada berapa jeep ini ya? Banyak banget. Coba teriakannya lebih kencengan siapa kamu kalau Udah kita mah nggak basah kan? ya tapi basah-basahan tapi ya basah. Basah ya. Kayak yang dalam tapi ya udah muncrat. Kesiram mobil tuh. Mau di video? Seru guys, seru guys, seru guys.
pakai celana pendek lah, nggak basah. 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 Dingin di bawah nih, liatin ke kami. Basah guys. Bajunya basah. Sampai basah-basahan begini. Mantap say, lihat sini. Nah, kalian